Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya aku lagi di luar di Batu Raden. Oke, ini akan ngebahas tentang mata kuliah jurnalistik, bahasa Indonesia jurnalistik. Nah, untuk matkul ini tuh sebenarnya masuknya jam 1 ya. Jadi kau harus berangkat jam 12.50 lah minimal. Soalnya masuk jam 1. Jadi mata kuliah ini tadi berfokus untuk ngebahas tentang sejarah bahasa Indonesia jurnalistik. Nah, sama kayak jurnalistik online kemarin materinya. Materi jurnalistik online itu ngebahas tentang jurnalistik yang dimulai dari peradaban Romawi kuno, yang dimulai dari zaman pers dalam bentuk tulisan di batu sampai pers media online, jurnalistik online. Ya gitu. Jadi saya akan membahas tentang sejarahnya. Pertama, bapak pers pertama kali itu adalah sang kaisar Romawi, yang ini namanya Julius Caesar. Bahasa jurnalis pertama kali di Romawi kuno. Ya. Nah, ibu dari jurnalistik itu adalah teks. Tapi ya kemarin bapak itu ibu dari jurnalistik itu adalah jurnalistik, ya teks sih bener sih. Tapi lebih ke ini jurnalistik konvensional, jurnalistik dari surat kabar sebenarnya. Ya, tapi bentuknya teks ya, sama aja sih udah. Ya, pokoknya kayak kayak apa ya mana tadi diurna itu diurna itu kayak sebuah pers pertama kali dari zaman kerajaan yang isinya adalah diskusi-diskusi orang penting yang akan disebarkan ke masyarakat. Fase perkembangan bahasa jurnalistik yang sangat cepat itu, nah kegiatan tulis menulis berkembang dan semakin luas pada peradaban Mesir. Nih awal mulanya di peradaban Mesir dan Romawi kuno. Nah di peradaban Mesir tuh ada namanya apa kertas yang bernama udah menemukan pembuatan kertas yang namanya papirus. Lalu ke mesin cetak yang ditemukan oleh John Gutenberg. Bahasa jurnalisme baru. Nah, adanya perubahan dimulai pada tahun 1960 yang disebut dengan New Journalism. Diubah yang awalnya bentuk ilmiah menjadi bahasa baru. Jadi jurnalisme dulu itu bentuknya itu kayak penulisan karya ilmiah gitu, ada pendahuluannya, ada kata pengantarnya, ada daftar pustakanya gitu-gitu. Tapi akan diubah gitu, makanya diubah jadi new jurnalisme. Nah, jurnalisme itu ada dua, yaitu new jurnalisme dan jurnalisme tradisional. Nah, jurnalisme tradisional yang tadi dibilang itu ada kata pengantarnya, ada ya kayak tulisan ilmiah tuh sebenarnya. Nah, jurnalisme ini menggunakan bahasa yang fiksi gitu, kayak apa ya, kayak ya novel-novel fiksi atau apapun itu penggunaan bahasanya fiksi gitu. Namun tapi berupa fakta. Kelebihan dan kelemahan jenis baru. Kelebihannya menarik, tidak laku, mendorong minat untuk membaca, menginspirasi. Sedangkan kekurangannya itu melihat objektivitas terlihat sebagai subjektivitas, yaitu tadi karena bahasanya yang fiksi itu membuat sebuah objektivitas terlihat kayak subjektivitas gitu. Potensi merusak kredibilitas dari jurnal. Fakta-fakta yang tidak sesuai dengan membuat cerita yang lebih dramatis. Nah, kekurangannya juga tulisannya itu kadang terlalu dramatis.
Ini jurnalisme baru. Terus ada 4 poin penting dalam jurnalisme baru. Nah, ini tugas yang disuruh Bapak itu untuk menganalisis berita tentang guru-guru antar dan muridnya itu. Nah, yang pertama itu ada scan by scan construction. Nah, scan by scan construction itu seperti skenario film gitu, ada tahap-tahapnya gitu. Jadi ada adegan per adegan gitu yang diceritakan secara runtut dan detail. Contohnya itu kayak misalnya ada berita pemerkosaan seorang paman terhadap ponakannya mungkin. Nah, itu ada runtutannya, entah dilakukan di jam berapa, tempatnya di mana, apa aja yang awal di adegan dilakukannya, kemungkinan memegang area-area sensitif dan segala macam, dan tahap di pemerkosaan. Nah, seperti itu. Teman ada bagian-bagian yang tidak boleh disebutkan dalam seperti itu. Mungkin entah namanya atau apapun. Mungkin seperti itu. Kedua, ada dialog. Dialognya ini ada percakapan apa gitu. Yang tadi disebutkan gitu, ada dialog apa gitu antara guru Gorontalo dengan siswanya. The third person ini seakan-akan kita tuh masuk ke dalam naskah tersebut gitu, berita tersebut gitu. Ada nggak bahasa yang digunakan seakan-akan kita tuh berada di posisinya gitu, ada nggak? Terus status detail. Ini aku status detail apa agak kurang gimana gitu. Jadi kayak mungkin status detail ini kayak ada nggak karakter yang membuat sang korban ini apa gitu. Sebenarnya terlalu ngerti ya. Lalu bagaimana sejarah bahasa jurnalistik di Indonesia? Nah, koran pertama kali terbit berbahasa Indonesia terbit berbahasa Indonesia pers dimulai dari kolonial Belanda pada tahun 1604. Pada tahun 17 Jenderal Jenderal mendirikan benteng Batavia saat Inggris menguasai wilayah Hindia Belanda. Surat kabar berbahasa lokal, jurnalis ya pokoknya jurnalis berbahasa lokal itu dikelola oleh awalnya Belanda. Jadi Belanda itu ngajarin orang lokal untuk membuat berita dengan bahasa yang digunakan tuh bahasa Jawa dan Melayu. Nah, jadi orang Belanda yang mengajarkan pribumi untuk membuat sebuah jurnalis. Tangga sejarah sejarahnya industri pribumi tahun 1907 terbit Medan Priai di Bandung, terbitlah oleh pengusaha pribumi yaitu Tirto Adi Surjo. Lahirnya Rabu Menpora didirikan. Nah, setelah dari eranya Belanda lanjut ke eranya Jepang. Nah, era Jepang ini lebih kejam lagi karena peraturannya lebih ketat, lebih tidak manusiawi. Makanya dulu juga dibilangkan penjajahan yang paling kejam itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Walaupun penjajahannya sebentar, tapi kejamannya luar biasa. Termasuk ke dalam pers. Waktu itu semua kebijakan yang dibuat Belanda dulu tentang pers, tentang penulisan jurnalis itu diubah bahasanya dan kebijakannya dalam bahasa Jepang dengan peraturan dibuat oleh Jepang. Ya, gitu.
terus masuk ke reformasi fisik, masuk ke reformasi fisik pada tahun 1945 sampai 1950, masuk ke zaman liberal 1950 sampai 1955, lalu masuk ke masa demokrasi terpimpin 1999 sampai 1995, lalu masuk ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini tahun 1966 sampai 1998. Lalu bahasa pers masa Orde Baru, bahasa yang digunakan diperhalus, kayak misalnya BBM naik itu tidak boleh ada kata pers di BBM naik, cuman dibilang BBM menyesuaikan dengan keadaan, menggunakan bahasa IMD. Lanjut ke masa reformasi ya 1998 sampai sekarang. Nah, bahasa Indonesia seperti dramatis gitu, kayak contohnya astaga anak SMP ini memperkosa anak SMP, seperti itu, bahasa-bahasanya dramatisir gitu loh. Terus di akhir ini kita diberikan tugas gitu untuk menganalisis sebuah berita tentang guru Gorontalo yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Ya, seperti itu untuk materi jurnalisme, bahasa jurnalistik. Sekian, terima kasih.